pemerintahan untuk sebuah negara sebesar ini harus terdiri dari putra-putri terbaik. Bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa terkaya di dunia. Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Saya ingin selalu mengajak, apapun perbedaan kita, kita harus bekerja sama. Kita harus kompak. Kita harus bahu-membahu. Yang kuat tarik yang lemah. Yang lemah berhimpun kerjasama. Saya ingin cari persatuan daripada perpecahan. Selamat malam pemirsa, Indonesia Kita kembali hadir bersama dengan saya Reinhard Sirait, disiarkan langsung dari Studio Ring 1 Garuda Medan Merdeka. Malam ini ada dua tema yang akan kita bahas. Di tema yang pertama kita membahas terkait dengan isu hak asasi manusia yang sudah sejak lama menjadi salah satu ujian besar dalam demokrasi Indonesia. Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, untuk pertama kalinya Indonesia memiliki Kementerian Khusus Hak Asasi Manusia dan sosok yang dipilih memimpinnya adalah Natalius Pigai, seorang aktivis Papua yang selama ini dikenal keras menyuarakan isu HAM dari luar lingkar kekuasaan. Harapan publik pun muncul, kehadiran Kementerian HAM dianggap bisa menjadi penanda bahwa perlindungan hak warga negara akan lebih serius dikerjakan. Namun di sisi lain tantangan besar juga sudah menanti. Lantas dengan berbagai dinamika yang ada, apakah kehadiran Kementerian HAM benar-benar menjadi titik balik perlindungan hak asasi manusia di tanah air? Dan kemudian di tema yang kedua, kami akan membahas terkait dengan ketegangan di Timur Tengah. Harapan dunia akan tercapainya jalan damai antara Iran dan juga Amerika Serikat kini kembali menjauh. Presiden Donald Trump secara tegas menolak proposal balasan yang diajukan Iran untuk mengakhiri konflik. Trump menyebut usulan Teheran sangat tidak dapat diterima. Di sisi lain, Iran menuntut pencabutan sanksi dan jaminan tidak ada lagi serangan, sementara Washington mendorong pembukaan Selat Hormuz dan pelucutan program nuklir Iran. Lantas mengapa proposal damai dari Iran ditolak? Apa yang sebenarnya diinginkan oleh Amerika Serikat dan juga Iran? Namun sebelum membahasnya, kita akan menyimak informasi yang pertama. DPR RI bergerak cepat merancang payung hukum keamanan siber di Indonesia. DPR akan mempercepat pengesahan rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber atau RUU KKS menjadi payung hukum keamanan siber di Indonesia. Ancaman serangan cyber yang terus masif bukan hanya menyerang sektor pemerintahan, tapi juga menyerang ke berbagai sektor lain seperti sektor lembaga keuangan, pendidikan, hingga layanan publik. Juriko Siahaan selaku anggota Komisi 1 DPR RI menjelaskan, Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Cyber atau KKS akan dipercepat proses pembuatannya, menyusul meningkatnya serangan cyber dengan adanya teknologi AI. Dia juga menegaskan bahwa undang-undang ini bukanlah undang-undang yang dirancang untuk membatasi hak warga sipil dalam berpendapat, melainkan justru sebaliknya. Kalau ditanya kapan undang-undang ini akan selesai, kami maunya berharap kalau bisa 2 masa sidang. Tapi banyak yang berpendapat bahwa ini undang-undang akan melanggar hak-hak masyarakat berpendapat. Justru
ini di hulunya. Jadi hilirnya itu adalah konten, platform, dan lain sebagainya. Tapi di hulunya ini ada sistem. Tanpa sistem ini, tanpa keamanan, mereka juga nggak bisa melakukan konten. Jadi kita melakukan pertahanan justru. Ya kan, undang-undang ini kan fokus kepada pertahanan terhadap sistem jaringan dari serangan-serangan yang luar. Kan gitu ya. Bukan melarang hak-hak sipil berpendapat. Ini undang-undang yang berbeda. Selain membahas aspek regulasi, Juniko juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan warga sipil dalam membuat undang-undang ini. Laporan Ricky Firdaus, Vicky, Jakarta, Garuda TV. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebut pemerintah serius menangani masalah judi online. Hingga saat ini terdapat 3 juta situs judi online yang diturunkan atau take down oleh Kemkomdigi. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan kepolisian terkait penanganan sindikat judi online jaringan internasional menyusul pembongkaran sindikat judi online yang melibatkan 320 WNA dan 1 WNI. Menkomdigi menyebut pihaknya juga memastikan pengawasan di ruang digital dengan menurunkan atau menghapus situs-situs judi online. Menurutnya, pengamanan ratusan orang yang diduga terlibat sindikat judi online di kawasan Hayam Wuruk Plaza, Jakarta pada Sabtu 9 Mei menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas judol di tanah air. Kita per hari ini sudah 3 juta lebih situs yang kita turunkan. Kita bekerja sama dengan Polri selalu, dan dalam hal ini tadi perkembangan-perkembangan yang terkait dengan kasus di Hayam Wuruk akan terus dilakukan updating. Ini bukti bahwa pemerintah serius, dan ini juga bukti bahwa kita saling bekerja sama antar instansi untuk kemudian bisa menanggulangi ini bersama. Kita tahu bahwa ini jaringan yang cukup luas ya, sampai ke internasional, dan karena itu berbagai stakeholder di dalam negeri juga perlu kemudian bergandengan tangan. Sebelumnya sebanyak 320 WNA yang diamankan terlibat sindikat kasus judi online. Para WNA tersebut telah dibawa ke rumah detensi imigrasi di Kuningan dan Kalideres, Jakarta pada Minggu 10 Mei. Sementara 1 WNI dibawa ke Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Para terduga pelaku memiliki peran beragam, mulai dari pengelola keuangan, customer service, hingga telemarketing. Ya, pemirsa, Natalius Pigai, seorang putra Papua yang menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai aktivis dan pejuang hak asasi manusia. Kini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, ia menjabat sebagai Menteri Hak Asasi Manusia. Sosok yang selama ini berada di luar kekuasaan, kini duduk di dalam pemerintahan. Di awal masa jabatannya, Natalius Pigai mengajukan anggaran sebesar 20 triliun rupiah untuk Kementerian HAM yang baru dibentuk di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Namun, pagu anggaran yang disetujui untuk tahun 2026 hanya sebesar 718 miliar rupiah atau kurang dari 5% dari yang diminta. Dengan anggaran tersebut, publik mempertanyakan program apa yang dapat dijalankan kementerian ini untuk masyarakat? Sejumlah isu juga menjadi sorotan. Kasus Andri Yunus, aktivis Kontras, kini dalam proses peradilan militer. Sebagian pihak mempertanyakan independensi peradilan tersebut. Di Papua, situasi keamanan akibat kelompok bersenjata belum sepenuhnya kondusif. Sementara itu, keterlibatan pemerintah dalam program Bakom RI yang menggandeng sejumlah media baru memunculkan pertanyaan soal batas antara kebebasan pers dan peran negara. Sebagai Menteri HAM, Pigai menghadapi sejumlah isu yang menjadi perhatian publik, mulai dari independensi peradilan militer, situasi di Papua, hingga batas antara kebebasan berpendapat dan peran negara. Dan untuk membahas tema pertama pada malam ini, kita akan membahas terkait isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, sejauh mana pemerintah menerjemahkan
soal HAM dan juga mengawal isu HAM. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia saat ini terkait dengan isu HAM sudah naik kelas karena ada beberapa isu juga terkait dengan hak asasi manusia yang memang belakangan sedang ramai juga dibicarakan, dan tentu lebih jauh kita akan menggali seperti apa sosok Menteri HAM pertama di Republik Indonesia ini, Bapak Natalius Pigai, sudah bersama dengan saya di studio saat ini. Selamat malam Pak Menteri, apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Sudah hadir dengan baju batik bermotif cendrawasih, ya, putra asli Papua. Ya. Pertama kali Menteri HAM di Indonesia ada, Bang Pigai adalah Menteri HAM pertama. Latar belakangnya artinya memang kita mengenal, publik mengenal Bang Pigai sudah sangat punya pengalaman yang panjang ya Pak Menteri, ya, soal isu HAM di Indonesia ini. Oke, saya jelaskan dulu ya. Yang pertama, mungkin ini pertama kali saya sampaikan ke publik. Ya. Kan orang tanya-tanya, siapa Natalius Pigai? Saya aktivis 98, dari saya PRD, Smith, PMKRI, Kelompok Cipayung, dan pimpinan mahasiswa Papua. Tahun 98 itu selain kasus-kasus nasional, dipicu juga oleh adanya konflik di Aceh, Timor Leste, dan Papua. Papua saya ketuanya. Oleh karena itu, reformasi 98 tentu saya ada di dalamnya. Ya. Sesudah itu, saya adalah aktivis 98 pertama yang jadi staf khusus menteri. Waktu Pak zaman Gus Dur, Al-Hilal Hamdi di Menteri Transmigrasi. Ya. Sesudah selesai staf khusus Menteri Hilal, saya jadi staf khusus Jakob Nuawea. Setelah itu jadi staf khusus Fahmi Idris. Sesudah itu saya jadi pegawai pejabat di masanya Herman Suparno di Tenaga Kerja dan Transmigrasi ya. Setelah itu Muhaimin Iskandar, saya masih menjabat pegawai struktural. Sesudah itu jadi komisioner Komnas HAM. Setelah itu oposisi. Sesudah itu jadi Menteri HAM. Jadi kalau dari sisi birokrat, minimal saya pernah melayani Al-Hilal Hamdi, staf khususnya, Jakob Nuawea, Fahmi Idris, saya juga dengan Herman Suparno juga saya layani, Muhaimin Iskandar juga saya layani. Sudah hampir lebih dari 5 menteri yang saya layani. Oleh karena itu kerja-kerja kementerian sudah pasti saya tahu karena saya 24 tahun yang lalu sudah jadi staf khusus. Ya. Setiap hari saya ikuti menteri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilihat dari ini, saya itu sudah dipersiapkan oleh negara sepertinya. Kalau boleh saya katakan. Kenapa? Karena Gus Dur yang angkat saya ke Hilal. Hilal kasih saya titipkan ke Jakob Nuawea. Jakob Nuawea titipkan ke Fahmi Idris. Fahmi Idris setelah itu ke Herman Suparno. Herman Suparno kembali ke Muhaimin lagi. Gus Dur kan. Setelah Muhaimin saya disuruh bertarung di luar di Komnas HAM. Ya. Di Komnas HAM saya dibina oleh Jimli Asidiki. Setelah selesai di Komnas HAM saya dipanggil oleh Prabowo. Jadi kalau dilihat ini tokoh-tokoh nasional sudah mempersiapkan saya jadi pimpinan. Artinya jadi, pengalaman Pak Menteri sudah paripurna kalau kita bicara soal... Iya, dari sisi manajemen kepemimpinan di kementerian lembaga saya tahu. Tapi juga saya sudah dimatangkan oleh tokoh-tokoh besar Republik Indonesia. Setelah itu dari sisi hak asasi manusia, saya dari wilayah korban HAM. Setelah itu saya sudah mulai aktif pimpin demo itu waktu saya masih SMA. Setelah itu masuk di mahasiswa, saya juga aktivis mahasiswa sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Setelah itu saya kerja di NGO, Civil Society, Yayasan Sejati, itu pimpinannya Ibu Mary Elka Pangestu. Saya sebut nama ya, biar supaya ini soal kredibilitas atas penjelasan saya. Setelah NGO, saya kerja di Civil Society, setelah itu
Kementerian Transmigrasi saya nangani masalah transmigrasi orang kecil. Setelah itu Depnaker Trans saya nangani masalah buruh. Ya. Saya sampai pejabat struktural dan fungsional di Depnaker Trans termasuk staf khusus. Setelah itu masuk ke Komnas HAM saya nangani ribuan kasus. Ya. Setelah itu jadi pembela HAM. Setelah itu terakhir saya jadi Menteri HAM. Ya. Jadi 3, satu dari sisi pembela hak asasi manusia juga saya dari bawah. Yang kedua saya juga dipersiapkan oleh tokoh-tokoh nasional untuk jadi pimpinan. Yang ketiga pengalaman memahami manajemen pemerintahan itu sudah dari umur 21 tahun. Ya. Oleh karena itulah yang membentuk saya menjadi ya seperti sekarang yang sekarang saya ada di sini. Ya, sebagai Menteri HAM pertama. Ya. Pak Pigai banyak pengalaman yang sudah matang, tapi tentu menjadi Menteri HAM pertama mungkin tantangannya berbeda. 1 tahun lebih Pak Pigai sudah menjadi seorang Menteri HAM. Apa yang menjadi catatan Pak dalam kepemimpinan Bapak sebagai Menteri HAM? Apakah kemudian bagaimana kita menerjemahkan hak asasi manusia yang mungkin selama ini publik tahu, tapi sebetulnya HAM itu lebih jauh, lebih komprehensif dibanding dengan apa yang mungkin selama ini publik melihat? Begini. Kan tadi sengaja saya sampaikan saya kerja membantu Hilal. Dulu Kementerian Transmigrasi kan gabung dengan Kementerian Transmigrasi dan Kependudukan. Ya. Penggabungan ini saya ikut nyusun waktu umur 21 tahun. Kementerian Transmigrasi gabung dengan Tenaga Kerja. Ya. Saya ikut dampingi Pak Hilal nyusun organisasinya baru ya. Setelah itu pembentukan BNP 2 TKI. Saya ikut dampingi. Setelah itu saya adalah staf satu-satunya Mujiman yang membentuk BNSP. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya. Jadi kalau dilihat dari penggabungan organisasi dan peleburan, saya sudah tahu dan semua dokumen masih ada di komputer saya. Sehingga ketika saya ditunjuk untuk kementerian baru, saya tidak mengalami kesulitan untuk membentuk. Makanya hanya dalam 2 bulan, pejabat definitif saya lantik semua. Dirjen, Sekjen, Direktur, semua sampai bahkan Kanwil semua saya bentuk. 3-5 hari setelah saya jadi menteri, semua PLT pejabat semua terisi. Saya termasuk bahkan kantor saya yang sekarang di Kementerian 6 9 lantai milik saya, milik Kementerian 6. Belum tentu kementerian baru memiliki kantor sendiri. Sekarang jadi kantor milik sendiri. Terus kami punya staf sudah ribuan kantor wilayah di seluruh Indonesia. Ya, sekarang kita sudah Kementerian 6 termasuk salah satu kementerian yang setiap hari muncul. Oleh karena itulah dari yang pertama saya lakukan, kalau menjawab pertanyaan, pertama sebagai kementerian baru, capacity buildingnya yang saya bangun. Karena itu penting. Capacity building itu apa? Personil, sarana, fasilitas, pembiayaan, dan menata regulasi organisasi semua. SOTK-nya saya selesaikan cepat. Setelah saya selesaikan cepat, saya isi, baru mengisi sistem. Bagaimana sistem kerjanya. Setelah itu saya membangun sebuah program-program yang unggulan. Yang dianggap perlu untuk memajukan pilar-pilar hak asasi manusia di Indonesia. Yaitu pilar bagaimana penghormatan, pilar yang terkait dengan perlindungan, dan pilar yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan. Pilar pemenuhan kebutuhan ini agak sedikit kami mengalami, kami merasa gampang. Karena pemenuhan kebutuhan itu namanya state obligation to fulfill on human right need. Itu kebutuhan akan pendidikan ditangani oleh Kementerian Pendidikan. Kebutuhan akan kesehatan ditangani oleh Kementerian Kesehatan. Kebutuhan akan pangan jadi karena pemenuhan pilar hak asasi manusia sebagai bagian dari pilar pemenuhan kebutuhan itu sudah ditangani terdesentralisasi ke kementerian yang lain. Sehingga tinggal selanjutnya adalah kami mengontrol bagaimana input programnya, bagaimana budgetingnya, bagaimana supaya
pencapaian target-target indeks hak asasi manusia berdasarkan pilar-pilar kita kontrol sesuai dengan Perpres yang dikasih oleh Bapak Presiden berdasarkan Perpres 156 tahun 2024. Kita menggunakan Perpres ini untuk satu memonitoring, mendorong dan mengawasi sehingga meningkatkan kualitas pelayanan pemenuhan kebutuhan. Yang kedua adalah pilar protection, perlindungan. Pilar protection itu yang pertama adalah menghadirkan undang-undang atau peraturan atau regulasi internasional dan nasional yang untuk mengerem munculnya timbulnya ketidakadilan. Maka berbagai regulasi kita hadirkan. Salah satunya adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang kemarin kita sudah uji publik dan sudah dirilis ke publik. Ya itu untuk mengerem. Misalnya kemudian kita juga menghadirkan peraturan-peraturan bisnis dan HAM. Perpres bisnis dan HAM itu untuk supaya pengelolaan bisnis di Indonesia berbasis HAM sehingga nanti ke depan itu usaha-usaha yang dikembangkan dijiwai disemangati oleh nilai-nilai hak asasi manusia. Perpresnya sekarang sedang proses di Sekretariat Negara. Terus ada satu perpres tentang RAN-HAM. Perpres RAN-HAM yang kita siapkan ini adalah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, National Human Rights Action Plan. Itu juga perpresnya sedang diproses di Istana. Oleh karena itu semua peraturan-peraturan yang kita hadirkan ini adalah dalam rangka protection dan promotion. Untuk itulah maka untuk ke depan kita sudah lakukan banyak prestasi. Contoh, kalau ditanya, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, Indonesia memimpin dunia. Presiden Dewan HAM PBB. Karena Pak Prabowo membentuk Kementerian HAM. Hasilnya Prabowo cerdas, Pak. Membentuk Kementerian HAM, hasilnya apa? Presiden Dewan HAM PBB. Itu punya nilai historik. Suatu saat 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun akan tercatat bahwa putra Indonesia memimpin salah satu badan terbesar dunia. Itu juga dikontribusi oleh Kementerian HAM. Belum lagi berbagai prestasi, misalnya kita punya indeks HAM pertama kali kita launching. Di selama 80 tahun tidak pernah punya indeks HAM. Yang ada indeks demokrasi, tapi itu juga dikeluarkan oleh lembaga-lembaga non pemerintah. Sekarang pemerintah sudah mengeluarkan indeks HAM. Sekarang kita juga satu-satunya negara di dunia sejauh yang saya tahu ya, itu punya namanya Musyawarah Pembangunan HAM Nasional yang melibatkan kementerian, lembaga maupun provinsi, kabupaten, kota. Jadi kalau saya jelasin satu persatu, ini pasti panjang sebenarnya, apa prestasi? Karena banyak prestasi dan juga capaian. Saya mau kita diskusi ini sekitar 2 hari. Tapi 2 hari ya berarti 48 jam loh. Kita break dulu ya Pak Menteri ya. Tapi yang jelas menarik mendengarkan tadi penjelasan yang komprehensif lengkap sekali dari Pak Menteri Pigai terkait dengan kepemimpinan Bapak di Kementerian HAM dan capaian-capaian tadi sudah dibahas. Tadi juga Pak Menteri Bang Pigai juga sudah membahas terkait dengan Undang-Undang HAM yang sudah direvisi. Nah ini yang juga mau kita dalami di segmen berikutnya Pak Menteri. Ini dinilai sebagai sebuah langkah yang progresif tapi juga ada beberapa catatan dari teman-teman yang juga mungkin pegiat HAM terhadap revisi undang-undang tersebut. Nanti mungkin bisa kita elaborasi bersama-sama seperti apa. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan segera kembali bersama dengan Menteri HAM Bapak Natalius Pigai. Terima kasih. Dari berbagai penjuru Nusantara, anak-anak Indonesia tumbuh dengan mimpi dan cita-cita. Dengan semangat belajar dan harapan yang terus menyala, mereka melangkah menuju masa depan. Udah besar mau jadi apa nih? Namun aku jak milih luwek kepe. Enggak kok sore ta. Aku coba ini buku tutoran dulu. Saksikan Anak Indonesia Senin sampai Jumat pukul 7:30 pagi hanya di Garuda TV. Pak, jangan lupa ya. Janji. Di tengah cepatnya langkah dunia, selalu ada alasan untuk melambat sejenak. Janji sederhana, tapi ditunggu dengan sepenuh hati.
soal seberapa jauh kita melangkah, tapi dengan siapa kita berbagi perjalanan. Bike, always be with you. Bukan tentang menyerah pada keadaan, tapi tentang terus berjuang untuk kehidupan. Paling banyak ada di daerah Papua. Sekarang adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan eliminasi malaria di tanah Papua. Jayapura terus bergerak melawan malaria dengan penuh harapan. Terus mereka juga sering bantu kami dengan kelambu, nyamuk gitu. Saksikan Mata Indonesia, Rabu 13 Mei pukul 1 siang, hanya di Garuda TV. Dipersembahkan oleh Ya, saya masih bersama dengan Menteri HAM Republik Indonesia, Bapak Natalius Pigai, yang tadi sudah menjelaskan mungkin waktunya akan butuh waktu yang lebih lama lagi sebetulnya kalau mau menggambarkan apa yang 1,5 tahun ini sudah dikerjakan dan segudang pengalaman dari Pak Natalius Pigai. Tapi Pak izin saya juga mau bertanya soal yang terbaru juga yang tadi Pak Pigai sampaikan, soal revisi Undang-Undang HAM. Yang ini adalah dinilai sebagai sebuah langkah yang progresif, tapi juga mungkin ada beberapa catatan. Urgensinya apa sih? Saya begini, saya disclaimer dulu ya, disclaimer. Ada beberapa catatan. Saya baru selesai uji publik kemarin. Kemarin siang. Dihadiri oleh hampir semua tokoh-tokoh dan civil society. Tidak ada catatan. Yang beberapa catatan itu mungkin 5 bulan, 6 bulan lalu. Itu mungkin terkait tim asesor dan lain-lain tadi itu ya, Pak, yang pernah dibahas? Bukan. Itu jadi dalam revisi undang-undang, semua pasal-pasal artikel dalam undang-undang itu tidak ada catatan. Karena perspektif human right. Yang nyusun ini bukan hanya saya. Satu, Profesor Jimli Asidiki. Prominent nggak? Tokoh besar Republik Indonesia. Makarim Wibisono, Profesor Doktor. Mantan Presiden Ketua Komisi HAM PBB. Yang nyusun. Ibdal Kasim, mantan Ketua Komnas HAM. Profesor Dr. Habib Abbas, mantan Ketua Komnas HAM, Dr. Royatul Aswida, sampai berbagai komponen civil society dan tokoh-tokoh dan akademisi Indonesia ikut nyusun, termasuk Haris Asar nyusun, termasuk Rocky Gerung. Rocky Gerung ini ikut nyusunin undang-undang ini. Jadi penyusunnya juga sudah orang-orang yang punya kompetensi, begitu ya Pak? Sekarang Anda mau meragukan. Oleh karena itulah undang-undang baru ini agak sedikit sebenarnya undang-undang tidak sebatas revisi terbatas, tapi revisi total. Kita rombak total. Coba bayangkan tahun 1999 dengan nuansa kita mengalami pergeseran dari otoritarianisme ke reformasi, susunlah undang-undang. Undang-undang HAM yang lama ini, yang ada ini, dijiwai, disemangati oleh dua nuansa. Satu otoritarianisme, yang satu adalah nuansa untuk masuk ke reformasi. Sehingga sampai dengan sekarang hampir 25 tahun. Karena itu kalau kita lihat perkembangan dan kondisi sekarang, hak asasi manusia itu mengalami pergeseran. Ada hak asasi sipil dan politik, ada ekonomi, sosial, dan budaya. Dan hak asasi yang bersifat umum. Pergeseran-pergeseran ini di seluruh dunia mengalami pergeseran tajam. Untuk itulah setelah kita melihat, itu satu sisi ya, dari sisi substansi mengalami pergeseran. Yang kedua dari sisi lembaga-lembaga yang menangani hak asasi manusia, namanya Lembaga Pelindungan Hak Asasi Manusia. Itu ada lembaga, itu ada di pemerintah, lembaga itu ada di non pemerintah. Misalnya State Auxiliary Body atau National Human Rights Institutions. Seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, Komnas Disabilitas. Kemudian yang ketiga juga komunitas civil society. Jadi ini mengalami perkembangan dan perubahan. Setelah kita evaluasi, National Human Rights Institution itu mengalami perkembangan hak asasi manusia, mengalami bergerak seperti juggernaut, meteor, tapi lembaganya lemah. Komnas HAM lemah kewenangannya, Komnas Perempuan lemah,
KPAI lemah, Komisi Disabilitas lemah. Maka ini harus disesuaikan dengan perjalanan pergerakan dinamika HAM yang bergerak cepat. Nah, undang-undang yang baru ini harus itu dikuatkan berarti. Ya, oleh karena penguatan. Kita beri penguatan di dalam dari sisi undang-undang hak asasi manusia. Oke. Ada beberapa hal penguatan institusi hak asasi manusia seperti Komnas HAM. Yang pertama kita beri penguatan harus ada penyidik. Jadi Komnas HAM ke depan itu seperti KPK. Dia bisa melakukan pemantauan, penyelidikan, penyidikan, kemudian ada amicus curiae memberi pertimbangan kepada hakim di pengadilan. Ada juga subpoena power, pemanggilan paksa. Kita kasih kewenangan lebih sehingga nanti dia memiliki lembaga hak asasi manusia di Indonesia yang minimal mendekati India. Karena tidak semua lembaga hak asasi manusia di Indonesia di luar negeri itu memiliki power yang sama. Kita lebih bagus dari negara-negara yang lain. Saya beri penguatan dari sisi NHRI, yaitu National Human Rights Institution. Satu. Yang kedua, ada juga pergeseran substansi seperti yang tadi saya sampaikan. HAM dan lingkungan itu tidak semua di seluruh dunia tidak banyak yang mengatur. Karena itu dalam konteks revisi ini saya menyatakan bahwa hak atas lingkungan adalah hak asasi manusia. Saya pertegas kenapa berdasarkan konvensi Rio, konvensi bumi tahun 1990, di mana di situ dinyatakan bahwa bumi ini bergerak ibarat manusia. Jadi ada denyut nadinya, di mana denyut nadi yang ada pada manusia. Oleh karena itu lingkungan atau bumi adalah hak asasi manusia. Oleh karena itu saya masukkan. Yang kedua hak asasi manusia dan korupsi. Juga saya pertegas. Saya masukkan di sini. Yang ketiga hak asasi manusia dan pemilu. Juga saya right to vote, right to take a part of government, free and fair election. Juga saya masukkan HAM dan pemilu. Jadi berbagai regulasi. Yang berikutnya adalah HAM dan informasi teknologi. Misalnya right to forgotten saya masukkan, neuro right saya masukkan. Neuro right ini mungkin seluruh dunia ini tidak punya. Baru Chile yang punya. Contoh begini. Kami dua duduk begini, Pak, menggunakan teknologi modulasi otak. Saya bisa menarik sedang berpikir. Sistem proses otaknya, cara berpikirmu, mau makan apa, mau berbuat seperti apa, rekaman dalam otak manusia itu tiba-tiba bisa ditarik. Bisa ditarik gitu ya. Sehingga suatu saat kita bisa dikontrol oleh teknologi. Oleh karena itu saya hadirkan undang-undang ini, satu pasal khusus yang menyangkut tentang bagaimana antisipasi agar tidak lakukan kejahatan pencurian otak dengan menggunakan modulasi atau neuroteknologi. Itu kemudian right to forgotten juga saya masukkan dalam konteks right to forgotten itu gini di dalam undang. Seseorang diadili tapi media mencap dia orang jahat. Tapi pengadilan memutuskan dia bersih. Dia punya hak memulihkan nama baik. Oleh karena itu dia bisa mengajukan ke pengadilan untuk menghapus konten-konten berita jejak digitalnya. Itu namanya right to forgotten. Jadi di dalam undang-undang ini revolusioner, termasuk bagaimana negara melindungi pembela HAM. Jadi pembela HAM dalam rangka memperjuangkan hak asasi manusianya, dia tidak bisa dipidana, dia tidak bisa diproses hukum, dia tidak boleh dikriminalisasi. Oleh karena inilah salah satu legasi yang kita memberi penguatan dan memberi keyakinan kepada para pembela HAM untuk benar-benar memperjuangkan hak asasi manusia bagi orang kecil atau mereka yang membutuhkan. Menarik. Jadi undang-undang ini sudah paripurna sebetulnya ya kalau kita bicara soal perlindungan HAM artinya. Saya mau ingin jelasin banyak juga tapi ya sudahlah. Pak Menteri, kita coba juga menggali isu terkini ya yang juga ramai diperbincangkan oleh publik dan Pak Menteri juga sudah memberikan pernyataan soal kemudian pelarangan atau pembubaran nobar film
yang kemudian sedang ramai juga di Pesta Babi kalau saya tidak salah begitu ya judulnya ya. Ini kan Pak Menteri juga sudah menyatakan bahwa tidak boleh ada pembubaran kalau tidak berdasarkan keputusan pengadilan. Ini diapresiasi juga oleh publik. Tapi bagaimana sebetulnya Pak Menteri dalam perspektif HAM melihat soal aksi pembubaran, aksi nobar film Pesta Babi ini? Begini, hak asasi manusia itu ada dua aspek. Satu yang bisa diatur dan satu yang tidak boleh diatur dalam keadaan apapun. Hak hidup, hak untuk berkeyakinan, menjalankan ibadah, hak untuk tidak disiksa, tidak dianiaya, itu tidak bisa diatur. Sekalipun dalam keadaan apapun tidak boleh. Karena itu melekat kepada dirinya. Tapi ada hak untuk kebebasan berekspresi, berorganisasi, boleh diatur. Ini kebebasan berekspresi itu bisa diatur. Oleh karena itulah kebebasan yang sifatnya menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan dan kebebasan ekspresi itu bisa diatur melalui undang-undang atau keputusan pengadilan. Jadi hanya hak asasi manusia itu bisa dibatasi hanya melalui undang-undang atau keputusan pengadilan. Kalau sesuatu yang tidak ini Profesor Mahfud MD ya. Ini kata-kata beliau nih. Sesuatu yang tidak dilarang menurut undang-undang atau keputusan pengadilan, maka tidak bisa dilarang. Oleh karena itulah, maka nonton bareng, kalau mau ingin larang, diuji aja pengadilan. Pengadilan memutuskan ini dilarang, ya itu sesuai dengan standar namanya prinsip Sirakusa boleh. Negara boleh melarang tapi melalui keputusan pengadilan atau undang-undang yang mengamanatkan bahwa aspek ini dilarang. Nah, itu tidak melanggar HAM. Jadi tidak bisa sembarangan kemudian melakukan pembubaran ya. Apalagi orang-orang atau oknum-oknum yang tidak diberi kewenangan otoritas oleh negara atau diperintah oleh negara untuk melakukan pengekangan, pembubaran, peniadaan kebebasan berekspresi atau ini prinsip bernegara. Saya tidak ngomong pribadi, tapi prinsip bernegara di seluruh dunia, termasuk kita Indonesia. Kita sudah sepakat sebagai negara hukum. Ya, dijiwai oleh semangat Pancasila, dijiwai oleh nilai-nilai hak asasi manusia universal. Oleh karena itulah dalam prinsip bernegara, nonton bareng itu siapapun tidak boleh melarang. Maaf ya, menteri pun tidak boleh melarang. Pimpinan negara pun, kepala negara pun tidak boleh melarang. Baik itu sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan tidak boleh melarang kalau tidak diperintah undang-undang. Apalagi di bawah menteri, apalagi pejabat, apalagi bupati, apalagi wali kota. Kecuali kalau mereka diperintah oleh undang-undang, maka mereka menjalankan undang-undang. Nah, seperti hakim. Hakim, jaksa, polisi diperintah oleh undang-undang untuk melakukan tugas tertentu. Tapi jelas di bidang apa. Di bidang apa? Penuntutan dikasih, penyidikan dikasih kepolisian, penuntutan dikasih kejaksaan. Kemudian hakim mengambil keputusan karena dia diperintah oleh undang-undang. Oleh karena itu kalau lembaga-lembaga yang tidak pernah diperintah menurut undang-undang, dia kalau tidak diperintahkan, maka dia tidak bisa melakukan tindakan pelarangan. Gitu. Jadi kalau mau gini, yang benar itu adalah kalau di sana mereka mengeluarkan tesa, maka Anda harus keluarkan antitesanya. Jadi kalau di sana ada film, ya di sini harus keluarkan film. Kalau di sana ada konten yang menurut Anda tidak bagus, maka di sini keluarkan pernyataan. Pernyataan bahwa kami menolak, kami tidak setuju, tidak sesuai fakta. Fakta ya tinggal disampaikan. Pernyataan yang disampaikan itu harus dibuktikan dengan bukti-bukti atau menghadirkan film atau berita-berita video-video real di lapangan. Saya kira ini baru namanya dinamika demokrasi. Coba bayangkan, presiden itu selalu mengkritisi. Ingat ya, presiden selalu, karena beliau adalah presiden yang egaliter, ya intelektual ya. Jadi beliau selalu mengkritisi.
kepada siapapun. Beliau tidak pernah melarang. Ya. Ini presiden sudah pemimpin negara Republik Indonesia. Dia saja tidak pernah melarang. Ya. Tapi biasa kritik namanya presiden egaliter, intelektual. Boleh dong. Tapi beliau saja tidak pernah menggunakan otoritas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ya. Ini yang dibawa-bawa menggunakan otoritas apa? Ya. Tapi kalau Anda kritik boleh, saya senang. Ya. Silakan kalau ada yang tidak suka, kritik senang. Itu Dinamika demokrasi. Saya Menteri HAM mengajak intelektual debat kok. Berdebat. Ya. Saya hanya bisa sebatas debat. Oke. Saya tidak bisa menggunakan otoritas saya dan jabatan saya sebagai menteri untuk melarang orang lain. Ya. Karena di hadapan negara Republik Indonesia itu, entah Anda menteri, bupati, wali kota, atau jenderal siapapun, di hadapan negara Republik Indonesia kita sama. Dalam konteks demokrasi sama, dalam konteks hak asasi manusia sama, di hadapan hukum kita semua sama. Oke, menarik. Sekali lagi itu adalah prinsip bernegara di seluruh dunia. Iya. Pak Menteri, kita jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda saya juga mau membahas soal kemudian tahap peradilan di pengadilan militer bagi rekan kita Andri Yunus dari Kontras, yang juga sejak awal sebetulnya Pak Natalius Pigai sudah memberikan perhatian. Tapi ketika sekarang ini sudah masuk ke dalam tahap peradilan militer, sejauh mana kemudian Kementerian HAM bisa memberikan perhatian terhadap kasus ini, karena ada ya mungkin kekhawatiran bahwa nanti ini bisa tidak berjalan secara profesional dan juga transparan. Tapi dijawab nanti Pak. Kita break terlebih dahulu. Usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi. Oke. Dalam setiap langkah besar bangsa, selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Keadilan ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang penting, setiap Jumat pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Bukan tentang menyerah pada keadaan, tapi tentang terus berjuang untuk kehidupan. Paling banyak ada di daerah Papua. Sekarang adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan eliminasi malaria di tanah Papua. Jayapura terus bergerak melawan malaria dengan penuh harapan. Terus mereka juga sering bantu kami dengan kelambu nyamuk gitu. Saksikan Mata Indonesia, Rabu 13 Mei pukul 1 siang, hanya di Garuda TV. Dipersembahkan oleh rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Akan siap membangun beberapa infrastruktur yang penting dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional. Menghadirkan fakta, bukan wacana, dalam Kabinet Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 4 sore, hanya di Garuda TV. Ini lama-lama bisa... Kita masih bersama dengan Menteri HAM Republik Indonesia, Bapak Natalius Pigai. Sudah banyak tadi yang sudah kita bahas terkait dengan isu HAM di tanah air, dan juga sejauh mana kemudian Bang Pigai, Pak Menteri ini mengawal dan juga memproyeksikan terkait dengan HAM di masa depan ya, dan juga masa kini. Pak Menteri, tadi terputus pada pertanyaan saya terkait dengan kasus yang menimpa Andri Yunus dari Kontras yang saat ini sudah masuk ke peradilan militer. Ada kekhawatiran dari masyarakat bahwa ini bisa jadi kemudian berjalan peradilannya tidak transparan atau hanya menjadi ajang impunitas. Kan itu yang menjadi kekhawatiran mungkin sebagian pihak. Tapi Pak Menteri sejak awal juga menaruh perhatian pada kasus ini. Nah, saat ini sebetulnya bagaimana kita bisa melihat atau dari pemerintah lewat Kementerian HAM memastikan bahwa ini bisa berjalan secara transparan dan juga imparsial terhadap peradilan militer untuk Andri Yunus? Oke, saya harus jelaskan dulu ya, biar publik Indonesia tahu bahwa kekerasan yang disebabkan oleh oknum ya kepada kelompok civil society atau aktivis itu bukan baru.
Kita tahu peristiwa zaman dulu ada Munir, kemudian ada Teis, kemudian ada Novel Baswedan, kemudian sekarang Andre Yunus. Ya, saya jelasin. Dari Munir, Novel Baswedan, ada enggak dari pihak pemerintah, menteri atau pejabat pemerintah menyampaikan keprihatinan? Tidak pernah. Setelah kita geser sekarang zaman Prabowo Subianto, presiden. Saya tanggal 12 itu peristiwa itu terjadi, tanggal 13 saya menyatakan premanisme. Setelah itu berselang 1 minggu kemudian presiden mengatakan terorisme dan harus usut tuntas. Baru dalam lebih dari 25 tahun setelah reformasi, ketika seorang aktivis disiram air keras, kemudian menteri dan presidennya sendiri menyampaikan kepada publik dan menyampaikan keprihatinan. Itu harus diapresiasi. Artinya apa? Dengan pernyataan presiden itu bahwa dari sisi pemerintah clear. Clear apa? Clear itu meyakini dan kami ingin ada pengadilan yang objektif, transparan, imparsial. Ya, semua supaya dan semua rakyat Indonesia harus bisa disaksikan. Proses itu berlangsung supaya mereka yang merasa rakyat maupun juga keluarga korban bisa mendapatkan rasa keadilan di hadapan hukum. Untuk itulah kalau kita lihat proses peradilan, kalau jalan pilihan apakah itu peradilan umum atau peradilan militer, itu bukan kita yang menentukan atau itu siapapun. Tapi sistem proses peradilan di Republik Indonesia itu yang menentukan. Contoh, ada kasus korupsi. Ketika orang melaporkan ke KPK, di saat yang sama orang melaporkan ke kepolisian terkait sebuah kasus, siapa duluan memproses? Kalau KPK duluan memproses, proses hukum di kepolisian henti. Kalau polisi yang proses hukum di KPK henti. Karena dua-dua memproses. Ini sama peradilan umum dan peradilan militer. Kebetulan peradilan militer itu di kepolisian baru pulata mengumpulkan data. Di peradilan militer, itu sudah ditetapkan tersangka. Ya, sudah berjalan. Kan itu. Berarti kan proses ini by system sudah menjadi kewenangan peradilan militer. Sekarang pertanyaannya, saya meyakini gini, saya bisa memaklumi kalau ada orang yang meragukan proses peradilan militer yang adil dan objektif. Saya memaklumi. Ya. Tapi memang proses peradilan di Indonesia, baik peradilan umum maupun peradilan umum maupun peradilan militer, sejak 2015 itu unfair trial. Unfair trial itu penilaian PBB loh. Kita itu unfair trial, artinya semua proses peradilan di Indonesia, entah di militer, peradilan perburuan atau peradilan manapun, itu tidak adil dan jujur. Dalam suasana seperti ini, oleh karena itulah perlu ada bantuan selama ini kan. No viral, no justice. Itu karena proses peradilan tidak mengadilkan keadilan. Terus yang kedua, trial by the press. Harus ada media yang mengungkap, ikuti terus setiap saat. Kemudian trial by the mobs. Harus ada massa yang memberi tekanan supaya itu sebagai check and balances dan mengontrol agar peradilan itu berlangsung. Dalam suasana begini, maka pemerintah ketika presiden menyatakan usut tuntas, sudah clear di ranah pemerintah. Kemudian dengan berbagai instrumen yang ada, masyarakat termasuk Kementerian HAM sendiri juga menginginkan transparansi. Selanjutnya kembali kepada keyakinan nurani dan moral hakim di Mahkamah Militer. Semoga kita yakin, saya sendiri meyakini
Ya, yang pertama hakim yang bisa memutuskan bahwa peradilan ini terbuka untuk umum. Oke. Hakim juga yang bisa menghadirkan keadilan bagi mereka yang merasa keluarga yang dikorbankan. Ya, baik. Oleh karena itu, auditor militer dan hakim benar-benar kita percaya akan bisa menghadirkan keadilan. Ya. Selanjutnya kita juga meminta bahwa para pengacara harus benar-benar profesional dan berjuang. Gitu. Supaya kita bisa menerima. Keputusan terakhir itu nanti yang akan merasakan adil atau tidak itu publik itu nanti nomor berikut. Yang pertama adalah Andre Yunus dan keluarga. Andre Yunus dan keluarga merasakan adil, maka ya adil. Keadilan itu tidak hanya muncul karena ada resultnya, keputusannya, tapi proses yang berjalan. Proses yang berkualitas akan menghasilkan keadilan yang berkualitas. Ya, semoga itu betul-betul nanti diterapkan dalam peradilan terhadap Andre Yunus ya. Pak Menteri, sebetulnya pertanyaan saya masih banyak yang mau dibahas dengan Pak Menteri, tapi saya durasi kita banyak-banyakin. Tapi saya durasi kami terbatas. Kalau kemudian sebagai Menteri HAM pertama, apa yang ada di bayangan Pak Menteri kalau kemudian legasi seperti apa yang mau ditinggalkan atau yang mau dibangun kalau kita bicara soal isu HAM yang sudah awal sejak muda sudah Bang Pigai kawal. Nah, sekarang sebagai Menteri HAM sekali lagi apa yang mau dibangun legasinya ini ke depan sebagai Menteri HAM, Bang Pigai? Ya, kalau legasi yang kita bangunkan banyak. Ya, cukup banyak yang kita lakukan. Ada legasi Presiden Dewan HAM PBB. Ada legasi kita membangun pembangunan hak asasi manusia. Kesadaran hak asasi, perubahan instrumen. Banyak peraturan-peraturan yang kita rubah. Kita memberi penguatan terhadap National Institution, National Human Rights Institution, institusi hak asasi manusia. Ada legasi indeks hak asasi manusia Indonesia yang akan diukur setiap tahun. Sampai 100 tahun pun BPS itu ada, indeks HAM itu akan jalan. Itu ada legasi Musrembang, Musyawarah Pembangunan HAM Nasional, di mana selama ini Musyawarah Pembangunan Nasional, sekarang sudah ada Musyawarah Pembangunan Nasional dan Musyawarah Pembangunan HAM Nasional. Yang berikut ada legasi juga Desa Sadar HAM yang kita akan bangun. Jadi kalau ke depan itu ada 50% desa di Indonesia, 40.000 desa di Indonesia itu desa sadar HAM, maka kesadaran dari sanitasi, kesadaran dari kerusakan lingkungan, less pengangguran, less kemiskinan, pembangunan dalam sandan, pangan, papan juga dilakukan, infrastruktur juga diperbaiki, kesehatan juga diperbaiki, pendidikan juga perbaiki, maka sebuah desa sadar HAM, potret dalam sebuah desa sadar HAM itu akan muncul sebagai desa unggulan. Yang itu belum pernah ada itu ya Pak ya? Kalau itu 50% desa di Indonesia kita bangun dengan konsep desa sadar HAM ini, surat edaran saya sudah keluarkan untuk cek untuk inventarisir desa-desa mana yang bisa menjadi potensi desa sadar HAM. Akan dibina oleh penggerak desa sadar HAM, akan juga dibina. Kemudian 5 tahun atau 4 tahun kita bina desa tersebut. Nanti kalau desa itu diukur berdasarkan SDGs, Sustainable Development Goals. Jadi nanti ukur indeks keberhasilannya itu berdasarkan indeks SDGs. Sesudah itu setelah nilai desa itu sudah melampaui target pembangunan berkelanjutan, maka selanjutnya kita serahkan kepada kabupaten kota yang bersangkutan untuk dibina. Baik. Jadi kalau bicara soal legacy sudah banyak. Kemudian juga ada Kampung Redam, ada Kampung Rekonsiliasi dan Pembangunan. Kampung Redam ini adalah, kita lihat bangsa Indonesia adalah bangsa yang berasal dari suku-suku yang memiliki nilai perang, berbudaya perang, bangsa berbudaya perang. Oleh karena itu selalu ada konflik etnis, konflik agama, konflik suku, konflik ras antar golongan. Nah, dan itu juga terjadi merembes sampai desa dan kampung. Desa-desa tersebut menjadi bagian dari integrasi sosial, unity and diversity, dalam rangka peace building untuk wilayah yang kita tanamkan sebagai kampung rekonsiliasi dan perdamaian. Jadi kalau suatu saat Kampung Redam itu kita bisa lakukan minimal 10-20 ribu Kampung Redam di Indonesia, maka
nanti Indonesia akan menjadi stabil. Oke. Masyarakat stabil, negara juga ikut stabil. Oke. Kampung stabil, maka negara juga stabil. Baik. Jadi kita membangun legasi-legasi yang cukup signifikan dan ini sudah berlangsung tahun yang kedua. Baik. Nanti masa yang akan datang yang khususnya yang tadi saya sampaikan juga satu legasi. Nanti Kementerian HAM adalah yang pertama akan melakukan voluntary dan mandatory terutama. Baik. Khususnya penilaian pengelolaan usaha berbasis HAM. Akan ada penilaian dan kepatuhan oleh Kementerian HAM sehingga pengelolaan usaha bidang industri, sektor migas, sektor tambang, kelapa sawit yang selama ini sebagai pusat trafficking, pusat tempat di mana mempekerjakan kelompok blue collar, trafficking, smuggling, semua terjadi di sana. Kejahatan atas lingkungan, kejahatan terhadap kemanusiaan, buruh murah, upah murah, kriminalisasi penganiayaan di dunia tambang-tambang atau perusahaan ekstraktif. Itu nanti dengan adanya Perpres tentang bisnis dan HAM ini akan bisa kita masuk dan menilai mereka sehingga suatu saat kita minimizing. Kita tunggu nanti itu ya Pak Menteri, tapi yang jelas kami mengapresiasi. Bukan tunggu, sudah jalan. Sudah di jalan, oke. Semua yang saya ucapkan ini Kementerian HAM sudah lakukan. Baik, jadi legasinya sebetulnya sudah banyak, tapi tentu kita menunggu legasi-legasi berikutnya yang akan dilakukan oleh Kementerian HAM, tapi 1,5 tahun ini sudah sangat luar biasa. Tapi kan gini, ini kan baru kita mulai. Secara masif kalau misalnya jalan suatu saat, baru rakyat akan terasa. Baik. Pak Menteri HAM, sayang sekali waktu kami terbatas. Sebetulnya tentu kita masih mau banyak membahas terkait dengan HAM ke Pak Pigai, tapi durasinya sangat terbatas. Mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi. Tapi saya nggak puas loh. Benar, saya pikir 5 jam. Nanti kita ada di waktu-waktu berikutnya. Baik Pak Menteri, terima kasih banyak untuk waktunya. Menteri HAM Republik Indonesia Bapak Natalius Pigai sudah berbagai perspektif dan juga menjawab pertanyaan kami terkait dengan isu HAM. Terima kasih. Boleh nggak kata-kata terakhir? Boleh, kata-kata terakhir dari Pak Menteri apa? Silakan. Begini, kalau boleh ya. Dulu sebelum 2012 itu setiap orang selalu kalau mendapat ketidakadilan itu saya akan proses hukum, saya akan proses hukum. Sekarang alam bawah sadar manusia Indonesia, saya akan HAM, kamu melanggar HAM. Sudah mengalami pergeseran. Baik. Ini salah satunya adalah ditunjang oleh Presiden Prabowo memberikan salah satu intangible asset termahal di muka bumi, yaitu hak asasi manusia. Baik. Salah satunya melalui Kementerian HAM. Dan saya terus terang aja, mari kita menghormati, mendukung apa yang digagas, dilakukan oleh Prabowo. Dan mari kita lestarikan terus-menerus untuk masa yang akan datang. Baik. Terima kasih Bapak Natalius Pigai, Menteri HAM Republik Indonesia sudah hadir di Garuda TV pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Sehat-sehat selalu Pak. Sama-sama. Sama-sama Pak. I love you, Prabowo love Indonesia. Baik. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih banyak. Dan pemirsa kita jeda, usai jeda kami akan segera kembali dengan tema yang lain juga terkait dengan Trump yang menolak lagi proposal damai dan kemudian direspon oleh Iran. Usai jeda kami akan segera kembali saat lagi. Simak aksi terbaik dari berbagai cabang olahraga, rekap momen epik yang tak terlupakan, hingga kabar terupdate dari arena dunia. Well, they literally crawled over the finish line. It's a chance for Andrew Robertson. That's a beauty. Saksikan Sport 8 Update Senin sampai Jumat pukul 2 siang hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Oh, Marquez has gone down. Marc Marquez has taken a huge tumble. On the back. Oh, thrown away and Bolos is in the wall. Right after contact. Right front of the pack. Blaney's around. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 1:30 siang hanya di Garuda TV.
Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Gestur dan tatapan mereka terasa hangat, menunjukkan keseriusan tapi tetap menyenangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini? Saksikan Gosip Panas Selebriti, Senin sampai Jumat pukul 10 pagi. hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional hingga kebudayaan bangsa. Pennsylvania less than 2 years ago, you all know that story, and in Palm Beach, Florida. Ikuti langkah presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Saksikan Dunia Kita Sabtu dan Minggu pukul 8 malam hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Rafael for Rabiot, they put it together. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, Sabtu dan Minggu pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Ayo kemana? Di balik ramainya jalan raya, ada garda terdepan yang siaga menjaga, memberi edukasi, mengarahkan pengguna jalan, dan menjadi pelindung keselamatan. Peran yang berlaku kalau kita udah mau untuk berkendara, berarti kita udah harus bertanggung jawab dengan apa saja hal-hal kecil yang ada dalam kendaraan kita. Saksikan Garda Jalan Raya, Senin sampai Jumat pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Upaya untuk menyelesaikan perang di kawasan Timur Tengah kembali menemui jalan buntu setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak respon Iran terhadap proposal damai yang diajukan oleh Amerika Serikat melalui mediator Pakistan. Berdasarkan unggahan media sosial Truth Social, Presiden Trump menyebut proposal balasan Iran sangat tidak dapat diterima. Pernyataan ini dirilis oleh Trump beberapa jam setelah proposal Iran disampaikan. Menurut media pemerintah Iran, proposal balasan Iran menyerukan agar Amerika Serikat mengakhiri blokade maritimnya, menjamin tidak ada lagi serangan, dan mencabut sanksi serta larangan terhadap penjualan minyak Iran. Sementara itu, proposal yang diajukan Washington sebelumnya meliputi pembukaan kembali Selat Hormuz dan pelucutan program nuklir Iran. Kegagalan upaya penyelesaian perang antara Iran dan Amerika Serikat mengakibatkan harga minyak dunia kembali mengalami kenaikan. Peristiwa ini juga memicu situasi ketidakpastian terkait kelanjutan upaya diplomasi antara kedua negara. Baik, kita masuk ke tema yang kedua pemirsa. Kita mau membahas terkait dengan Trump yang menolak lagi proposal damai yang kemudian juga direspon oleh Iran. Dan untuk membahas ini langsung saja saya akan memperkenalkan dua narasumber yang sudah bergabung baik di studio dan juga lewat sambungan virtual, lewat sambungan Zoom. Di studio ada Pak Nasir Tamara, pengamat Timur Tengah. Selamat malam Pak Nasir, apa kabar? Selamat malam, sehat Pak. Sehat. Baik, kita sapa juga Ibu Suzy Sudarman, Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia. Selamat malam Ibu Suzy, apa kabar? Selamat malam, Reinhard. Saya mulai dari Ibu Susi terlebih dahulu yang bergabung lewat sambungan Zoom. Beberapa kali proposal yang diajukan oleh Iran ditolak oleh Amerika Serikat. Bagaimana Anda melihat sebetulnya penolakan ini? Apakah ada kaitannya juga ya Bu Susi terkait dengan transisi kepemimpinan di Iran itu sendiri? Atau ada faktor apa sebetulnya yang membuat proposal ini lagi-lagi ditolak oleh Amerika Serikat? Pertama kita harus ingat ya, kepemimpinan Trump itu adalah deal-making diplomacy kekuatannya. Tapi tema yang utama yang dilanjutkan oleh Donald Trump adalah dia meninggalkan US leadership and responsibility. Dia sama sekali tidak bertanggung jawab. Mindset of sovereignty on steroids. Jadi dia nasionalisme yang dikumandangkan, denigration of the West. Dia meninggalkan aliansi dengan negara-negara Barat.
A revival of sphere of influence, dia melihat dari lingkup pengaruh, ya, lingkup pengaruh dalam peta geopolitik lah. A dismissal of international law, dia sama sekali nggak mengakui international law. A preference for bullying bilateralism, dia mengutamakan bilateralism yang penuh bullying. Yang ketujuh adalah repudiation of economic multilateralism. Dia nggak percaya lagi dengan multilateralism. Kedelapan, an abandonment of democracy promotion. Tidak lagi menghiraukan tentang promosi demokrasi. Kesembilan, a rejection of global public goods. Dia tidak mengutamakan global public goods. Yang penting adalah national interest dari Amerika. And dia tidak terlalu penting tentang ekspor negara karena yang penting adalah semua adalah harus dibuat di Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat tema-tema ini adalah tema, dia bisa dalam strateginya dalam bentuk madman diplomacy, oke? Ya, jadi orang tidak bisa menangkap sesungguhnya, tapi 10 tema ini dipegang oleh Donald Trump. Jadi pengaruh dari tema-tema yang diajukan oleh Donald Trump mencerminkan domestic politics di Amerika itu sudah berubah dengan adanya populisme. Populisme itu memang mengutamakan nasionalisme, mengutamakan misi-misi Amerika yang suci dan bisa memperbaiki bumi ini. Tapi temanya itu harus kita ingat, dia sama sekali tidak menghiraukan international law. Jadi kalau kita melihat bagaimana ini akhirnya, mungkin akhirnya yang bisa memaksa adalah dua negara P5 di Security Council untuk bisa menyatakan dunia tidak bisa lagi dilanjutkan dengan cara-cara Donald Trump ini. Tetapi karena dia adalah orang yang akan melakukan apa saja yang menurut dia paling baik untuk Amerika Serikat, sekalipun rakyatnya itu tidak setuju dengan itu, jalan kedua yang kita tunggu adalah protes dari rakyat Amerika dengan memilih Partai Demokrat untuk mengimbangkan kondisi Kongres yang tadinya dipenuhi oleh pemerintahan Partai Republik sampai Supreme Court-nya. Jadi kita harus ingat, tema-tema ini tetap dibawa oleh dia karena dorongan dari populisme itu jelas di Amerika Serikat, dan orang-orang yang merasa tertinggal oleh banyaknya imigran, banyaknya kerugian-kerugian yang didera oleh Amerika Serikat karena dia terlalu overfocus pada marketnya terbuka untuk semuanya, padahal dia sendiri tidak memproduksi apapun juga. Akhirnya tema-tema nasionalisme ini kuat gitu di dalam negeri. Padahal efeknya kepada dunia sangat buruk karena tiba-tiba kita mempunyai pemimpin Amerika yang bukan mengutamakan misi-misi baik untuk menyelamatkan dunia, tetapi justru dia orang yang berbuat sekehendak hati sesuai dengan tema-tema yang akan diangkatnya. Baik. Kalau Pak Natsir melihat dinamika sejauh ini seperti apa ketika kemudian ada penolakan lagi dari Amerika ya, kemudian Iran juga merespon, bahkan juga mungkin agak mengancam dengan akan mengubah uranium menjadi senjata begitu kalau kemudian Amerika terus menekan. Seperti apa Pak Natsir? Tapi dijawabnya nanti ya Pak. Kita break terlebih dahulu. Usai jeda kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Garuda TV. Awali pagi dengan ilmu yang menenangkan, sajian dakwah yang sejuk dan mencerahkan, mengupas ajaran Islam dengan sudut pandang luas dan mendalam, bersama para narasumber kompeten dari berbagai bidang. Syaratnya kita takwa tuh kalau mau dapat rezeki. Sebetulnya rezeki itu bukan mengais ya. Jadi kalau kita sudah memiliki ilmu, itu juga salah satu pembuka rezeki kita. Saksikan Serambi Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Penggunaan LPG dan juga BBM bersubsidi. Reskrim berhasil mengungkapkan 97 kasus dengan 89. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62, Senin hingga Jumat pukul 4:30 sore. Hanya di Garuda TV.
Ya, saya langsung ke Pak Nasir Tamara. Seperti apa Pak langsung pandangan Anda atau pendapat terkait dengan dinamika antara Amerika dan juga Iran yang terjadi, yang lagi-lagi proposal damai itu kemudian ditolak. Ada respon juga kemudian yang mungkin cukup keras dari pemerintah Iran. Seperti apa kacamata Pak Nasir melihat? Kalau Iran itu sudah siap perang untuk lama, Pak. Mereka juga sudah mengantisipasi bahwa perundingan ini akan bisa gagal berkali-kali. Oke. Jadi ya mereka sudah menyiapkan tim lawyer yang paling bagus, the best people, karena mereka memang undang-undang hukum itu bagian dari kultur mereka dari dulu ya, bahwa negara itu harus berdasarkan hukum gitu. Dalam perundingan mereka itu juga jago, karena kekuatan Iran itu dua Pak. Satu dia kuat secara militer, yang satu lagi dia kuat secara diplomasi. Ya. Jadi antara soft power sama hard powernya itu jalan beriringan dan mereka bersinergi. Karena itu Trump sendiri sudah beberapa kali komplain bahwa sulit banget menghadapi orang Iran ini dalam perundingan. Mereka tuh sangat pintar, tapi aku nggak sabar. Kira-kira dia ngomong begitu kan? Ya. Kalau kita lihat polanya dia selalu menolak. Tapi dasar menolak itu apa sih sebetulnya? Cuma dia nggak mau kan masalah nuklir sebetulnya. Ya. Artinya dia tidak ingin Iran meneruskan kekayaan uraniumnya sampai 90% lah, di mana sudah bisa jadi senjata kan gitu kan. Dalam yang kedua, dia sangat keberatan kalau dia harus ganti rugi dari kerusakan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel yang bisa ratusan miliar dolar gitu. Sangat kehancurannya kan besar sekali. Jadi yang pertama itu soal nuklir itu dalam perundingan sebelumnya dengan Obama. Obama kan sudah setuju ya, tapi kemudian dibatalkan oleh Trump. Dan kenapa dibatalkan oleh Trump? Karena Trump itu mendengar Israel. Israel itu sebagai sekutunya dalam perang ini sangat tidak menghendaki Iran itu mempunyai senjata nuklir. Karena jarak antara Israel sama Iran itu kan cuma 1000-an kilometer sepanjang Pulau Jawa lah gitu kan. Lebih kurang ya gitu. Jadi ya dengan misil, dengan pesawat udara, kalau mereka mempunyai nuklir pasti Israel itu bisa diserang lah. Gitu. Oke. Tapi Pak Nasir, maaf saya potong. Kalau kemudian, tapi dengan kondisi ekonomi yang terus tertekan oleh sanksi ya, Anda tetap melihat bahwa Iran masih mampu menopang atau dalam posisi yang tadi sudah banyak kita bahas ya, ada soft power, ada hard powernya juga. Jadi masih bisa kemudian masih bisa bertahan, kira-kira begitu Pak? Oh iya, mereka sudah biasa hidup dikepung. Blokade ekonomi, kemudian semua uangnya tidak boleh dari penjualan minyak dan ekspornya itu tidak boleh masuk gitu kan. Kemudian belum lagi larangan-larangan orangnya bepergian, tidak boleh belanja kapal terbang, tidak boleh belanja alat elektronik, AI semua. Dan termasuk makanan juga. Mereka tuh betul-betul dikepung, nggak ada negara yang dikepung sebanyak Iran. Mungkin Korea Utara lah ya yang dikepung begitu banyak ya. Jadi kita bisa lihat bahwa mereka punya simpati karena itu. Iran itu di beberapa laporan yang saya baca itu sampai sekarang ini masih mempunyai misil sebanyak 13.000 dan 43.000 drone. Dan katanya sekarang 80% dari senjata-senjata mereka itu sudah kembali lagi gitu. Dari 100% mereka udah bisa meresupply. Dan itu kita percaya karena apa? Karena Iran itu sudah membangun keindependen di dalam teknologi. Apalagi mereka itu menguasai teknologi nano. Nuklir mereka sudah kuasai sejak tahun 50-an, 60-an, bekerjasama dengan Perancis dan Rusia. Mereka punya besar risiko tenaga nuklir kan, di Bushehr ya, di dekat Kuwait gitu. Oke, menarik. Saya ke Bu Susi. Bu Susi melanjutkan tadi yang diskusi kita sejak awal ya. Sejauh mana kalau Anda juga melihat dinamika politik domestik ya di Amerika Serikat ini bisa mempengaruhi sikap keras Donald Trump terhadap Iran misalnya? Apakah ini juga bagian untuk mempertahankan basis pemilih kah? Atau memang ada
ada kaitannya ya apa yang terjadi politik di dalam negerinya Amerika Serikat dengan sikap yang diambil Donald Trump terhadap Iran? Jelas bahwa di California bensin sudah $6 lebih ya. Itu adalah pemicu kegeraman rakyat Amerika pasti karena mereka selalu tergantung pada otomobil ya. Jadi kalau misalnya kita mau melihat mereka bergerak ya mereka bergeraknya hanya karena ekonominya sudah sedemikian mencekam sehingga akhirnya mereka harus melakukan sesuatu yang lain daripada yang lain. Hanya kelemahannya adalah mereka yang tidak radikal biasanya agak tidak mau memilih. Karena memang memilih di Amerika Serikat itu merupakan misteri sendiri. Mereka nggak jelas TPS-nya di mana. Mereka juga tidak terlalu radikal dalam arti setiap hari berbicara tentang politik. Jadi banyak kali dia lupa gitu ya tentang kondisi-kondisi yang mencekam. Terutama karena apa-apa mahal dan susah untuk mendapatkan bensin yang murah dan sebagainya. Jadi yang bisa menggerakkan hanya itulah faktor-faktor ekonomi karena mau nggak mau semua akan bertemu dengan hal yang sebetulnya tadinya dijanjikan oleh Donald Trump adalah affordability atau kemampuan untuk membeli sesuatu. Sekarang semuanya tidak punya kemampuan untuk membeli karena segala-galanya tiba-tiba menjadi mahal, terutama karena bensin mahal, transportasi mahal, dan sekalipun Amerika mempunyai cukup minyak, tetapi kan penentuan harga itu ditentukan secara internasional, jadi tidak terlalu berpengaruh gitu apa yang dimiliki dengan harga yang kita ketahui di dunia internasional, karena masing-masing korporasi ingin juga dapat profit. Malah sebetulnya ada yang mengasumsikan bahwa karena LPG dan bensin di Amerika banyak, mereka memang mengadakan perang ini untuk menaikkan harga karena banyak yang memiliki minyak itu merasa harganya terlalu rendah. Oke, baik. Bu Susi dan juga Pak Nasir, kita tahu juga bahwa Presiden Trump akan berkunjung ke Beijing ya, ke China selama 3 hari, 13 sampai dengan 15 Mei. Juga mungkin juga akan membahas terkait dengan perang Iran dan juga perdagangan. Nah, sejauh mana pertemuan ini menurut Anda para pakar ini bisa mempengaruhi dinamika perang antara Iran dan juga Amerika Serikat? Tapi dijawabnya nanti, kita break terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi. Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Kita harus dorong ke E untuk bensin, etanol, E20. Itu adalah bagian salah satu strategi. Jangan lewatkan Ekonomi 8, Senin hingga Jumat pukul 9 pagi, hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Doakan semoga para korban bisa segera kita bawa ke rumah sakit. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Terus bertambah, tapi kita doakan semoga proses evakuasi bisa dapat selesai. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Ya, kita lanjutkan dialognya. Tadi sudah banyak perspektif yang dibagikan oleh Ibu Susi dan juga Pak Nasir ya terkait dengan topik yang kita bahas terkait dengan proposal yang kemudian ditolak kembali oleh Amerika Serikat, proposal dari Iran yang besok kemudian ada kunjungan dari Trump ke Beijing yang tentu ini juga mungkin hampir pasti juga sebetulnya Pak Nasir akan membahas terkait dengan dinamika yang terjadi dengan Iran. Sejauh mana menurut Anda ini akan bisa mempengaruhi eskalasi yang ada? Oh sangat. Kenapa? Untuk pertama kalinya sebuah superpower nuklir, anggota Dewan Keamanan PBB masuk ke dalam kancah perang di Timur Tengah ini dalam bidang diplomasinya gitu ya. Gini, karena 1 minggu sebelum Trump ketemu dengan Xi Jinping, itu kan Menteri Luar Negeri sudah ketemu dengan Menteri Luar Negeri Cina. Pasti mereka sudah mendapat informasi dari pihak Iran tentang apa yang sebetulnya terjadi dan apa yang Iran ingin
Tiongkok menyampaikan kepada Amerika Serikat. Ini penting. Siapa pengirim pesan itu penting sekali dalam diplomasi. Pakistan itu penting buat Amerika Serikat. Tapi kan Pakistan dalam kekuatan militer belum sejajar dengan Amerika Serikat. Tiba-tiba ada sebuah negara besar, penduduknya luar biasa, tapi punya kekuatan militer yang disegani juga. Dan pada saat Amerika banyak senjatanya sudah habis gitu ya kan, persediaan senjatanya di Amerika Serikat karena tinggal 50%, tiba-tiba dia akan bertemu dengan Tiongkok yang persenjataannya itu full 100% gitu kan. Kalau seandainya perang antara Tiongkok dan Amerika Serikat, kenapa ini kalau seandainya? Karena di dalam buku putih Amerika Serikat, pertahanan mereka, musuh bagi mereka itu adalah Cina. Ya kan? Jadi ya kebijakan nasionalnya itu melihat Cina sebagai musuh. Jadi apalagi ada satu faktor bahwa masalah Taiwan juga belum selesai kan. Amerika Serikat selalu membela Taiwan kan. Jadi ini kesempatan bagi Cina untuk mengatakan oke, karena dia mempunyai bargaining chips yang bagus gitu ya. Pertama dia bilang oke, soal Taiwan ini ya, saya kepengen supaya ini diberesin supaya dia bergabung lagi lah, karena dia merupakan bagian dari Cina yang kemudian oleh Jepang, oleh kekuatan Barat itu dijadikan negara independen kan gitu kan. Itu. Dan kalau ditanya kayak gitu, bagaimana jawaban Trump kan? Bingung juga dia kan. Dia bilang tidak, kita akan membela sambil mati gitu. Tapi kan Cina akan ngelihat apakah dia punya kekuatan untuk ngomong begitu. Kalaupun dia ngomong di dunia kita akan membela gitu, orang akan tertawa. NATO aja udah meninggalkan Amerika kan dalam perang melawan Iran ini kan, nggak mau membantu. Udah tahu bagaimana Amerika dalam keadaan sulit dan hubungan internasionalnya jelek. Lalu ini juga satu lagi bahwa buat Cina Iran itu sangat penting. Karena 50% dari minyaknya dan gasnya itu kan dibeli dari Timur Tengah, dari Iran kan. Karena dulu suplainya ada dari Venezuela, tapi kan udah diambil sama Amerika Serikat kan. Jadi ketergantungan terhadap energi itu sangat penting. Dan Cina itu buat kepentingan nasionalnya, dia harus punya minyak dan gas bumi. Dan dia bisa dapat dengan harga yang murah, kualitas minyak yang nomor 1 di dunia, dengan jarak yang nggak begitu jauh kan. Dihitung-hitung buat ekonomi Cina itu kan lebih penting dia membela Iran dalam hal ini. Dan yang dimintakan waktu itu Menteri Luar Negeri Cina bilang kita akan mendukung Iran. Itu penting banget. Dan kalau Cina mengeluarkan kata-kata saja, misalnya Xi Jinping bilang, Pak jangan diganggu ya Iran, karena Iran itu sahabat kami Pak ya, anggota BRICS juga kan. Nanti juga Rusia akan bantu Iran kan. Berat buat Amerika Serikat. Oh berat. Bu Susi, seperti apa Anda melihat implikasinya nanti pertemuan Trump dengan Xi Jinping dalam kunjungan ke Beijing? Paling top adalah Beijing bisa membantu Trump untuk tidak kehilangan muka. Mungkin dinasihati, karena dia juga punya kepentingan dengan Amerika Serikat. Nggak mungkin dia 100% tidak dealing dengan Trump, karena dia punya perdagangan yang membutuhkan pasar ya. Jadi kalau misalnya kita lihat palingan dia bisa mengimbangi kebutuhan energinya dia dengan kemampuan dia untuk menasihati secara orang Asia yang cinta damai. Ini loh jalan keluarnya, kamu nggak usah malu-maluin diri kamu sendiri, saya akan bantu supaya GOP bisa tidak terlalu kalah dengan Partai Demokrat, mungkin begitu ya. Karena dua partai itu juga sama-sama melihat China sebagai musuh. Dan itu ada dalam National Strategic dokumen-dokumen mereka. Tetapi namanya juga Amerika dengan creative ambiguity, dia selalu kita nggak bisa tebak dia akan baik atau dia akan jahat. Jadi itu yang dimainkan. Kadang-kadang dia bersuara keras, kadang-kadang dia pura-pura seperti diplomat yang baik untuk bilang, oh saya sahabat Xi Jinping dan sebagainya. Tapi mungkin paling adalah Cina akan membantu dia untuk tidak kehilangan muka. Itu yang dicari oleh Donald Trump sebetulnya. Bisakah kemudian Cina melunakkan Trump ya dalam kita bicara soal konteks proposal damai ini, atau ini justru eskalasinya masih akan terus panjang? Terakhir ke Bu Susi, nanti juga saya akan ke Pak Nasir.
yang membahayakan adalah Israel. Apakah yang akan dilakukan untuk menyabot ini? Sekalipun Cina itu bisa membantu, Rusia membantu, tapi kalau Israel melakukan tindakan-tindakan keji terhadap Iran, mau tidak mau akan terjadi kekerasan. Oke, jadi ada faktor Israel juga ya Bu Susi ya, yang ini... Oh sangat sekali. Menarik. Saya ke Pak Nasir, silakan kalau dari Anda seperti apa Pak Jadi? Ini bisa lebih panjang kah? Atau justru ada pertemuan besok ini justru bisa merubah situasi? Sebetulnya Trump ini kan sudah capek juga berunding dan dia juga sudah capek juga, tapi dia perlu jalan keluar. Dia perlu jaga kehormatannya kayak gitu kan, harga dirinya kan. Yang tadi disampaikan juga oleh Bu Susi. Betul sekali. Dan dia ingin dianggap menang. Karena apa? Kalau dia dianggap menang, di dalam perang itu pemenang itu mempunyai hak. Misalnya dia mendapat pampasan kan. Jadi mungkin dengan dianggap menang dia nggak usah bayar pampasannya, ya kan, kerusakannya dari yang diderita oleh Iran. Jadi kemudian dia juga bisa bilang bahwa ya aku pemenang dong. Jadi PBB harus memberi aku sebagai pemenang itu banyak konsesi, Iran harus beri konsesi. Ini kan masih teknik dagang nih ya, yang digunakan, teknik diplomasi digunakan. Tapi bagaimana dengan faktor Israel yang tadi juga Bu Susi sampaikan? Israel itu kan kegagalan dari perundingan ronde pertama itu kan faktor Israel, penyerangan ke Libanon. Itu yang membuat juga karena gagal perundingan itu, karena Iran memasukkan bahwa semua negara yang dia bantu, Lebanon, Irak, Yaman, itu harus merupakan bagian dari paket perdamaian, tidak boleh diserang. Harus damai juga di sana. Jadi satu paket, bukan hanya damainya dengan Iran, tapi dengan semua negara di situ. Dan Israel langsung dia menggempur Lebanon seperti sehebat dia menggempur Gaza. Oke, baik. Terakhir Pak Nasir, singkat saja, ini akan lebih cepat atau bisa lebih lama? Saya rasa kan kalau Cina udah masuk di sini, naga-naganya ya, ini akan lama. Akan kembali lagi kepada PBB. Baik. Kenapa? Karena Iran mengatakan kalau nanti ada perjanjian dengan Amerika Serikat, mereka ingin supaya yang menjadi penandatangan saksinya adalah anggota Dewan Keamanan, termasuk Cina dan Rusia yang mendukung Iran. Oke, kita tunggu ya Bu Susi dan juga Pak Nasir pertemuan-pertemuan besok hasilnya seperti apa. Dan nanti tentu kita akan membahas lagi dalam waktu berikutnya karena tentu ini sepertinya masih cukup menarik untuk kita perbincangkan bersama. Terima kasih banyak waktunya Pak Nasir Samara sudah hadir. Ibu Susi Sudarman, terima kasih juga waktunya sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Terima kasih, selamat malam Pak Nasir dan juga Ibu Susi, sehat selalu. Dan demikian perjumpaan kita malam hari ini di program Indonesia Kita, ruang diskusi untuk mencari solusi. Saya Reinhard Sirait pamit, terima kasih, sampai jumpa.